Tahukah kamu bisa punya emas dengan modal 10.000 aja loh. Di konten ini saya akan bahas tentang tabungan emas. Halo, Haryo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang tabungan emas. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tentang tabung emas, saya ingin tanya nih, apa sih perbedaan antara tabungan dan investasi? Jadi, perbedaan antara tabungan dan investasi bisa kita lihat dari tujuannya. Karena menabung itu sebenarnya berbeda dengan investasi. Investasi merupakan tindakan menyisihkan sebagian uang kamu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan atau mendatangkan penghasilan secara rutin yang bisa disebut juga dengan penghasilan pasif. Contohnya adalah ketika kamu membeli aset saat ini dengan harapan nilai asetnya akan naik di masa depan. Sedangkan kalau menabung memiliki tujuan yang bukan untuk mendapatkan keuntungan ya, tapi lebih kepada tujuan lain, misalnya membeli barang. Selain itu, menabung juga bisa digunakan untuk meningkatkan dana darurat. Itulah sebabnya instrumen yang digunakan pun berbeda antara tabungan dengan investasi. Namun, tahukah kamu ada alternatif menabung selain tabungan biasa? Namanya tabungan emas. Konsep menabung emas ini sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Bahkan mungkin kakek nenek kamu pun tahu konsep ini. Cuma yang ditabung biasanya emas perhiasan. Padahal emas perhiasan itu kurang cocok dijadikan sebagai tabungan. Karena emas perhiasan ketika dijual akan terkena banyak biaya tambahan. Selain itu, kalau kamu jualnya di toko yang satu, di toko yang lain itu biasanya beda harganya. Emas yang yang dijadikan untuk tabungan adalah emas batangan. Karena emas batangan itu memiliki 24 karat, berstandar, satuannya jelas, serta ada sertifikatnya. Sehingga harganya pun standar dimanapun kamu menjual emas. Sayangnya emas batangan ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya masalah penyimpanan. Mungkin bagi kamu yang sudah memiliki emas batangan akan ada sedikit rasa khawatir emas kamu akan hilang. Salah satu musuh dari emas batangan fisik adalah kehilangan. Memang ada sebuah alternatif penyimpanan, yaitu menggunakan safe deposit box. Sayangnya biayanya itu mahal, sehingga bisa ngurangin potensi keuntungan dari emas yang kamu punya. Tetapi kamu nggak perlu cemas lagi. Kini udah ada loh sebuah produk yang bisa mengatasi kekurangan tersebut. Kamu nggak perlu lagi cemas jika memiliki logam mulia ini. Solusi itu bernama tabungan emas. Tabungan emas ini merupakan produk yang ditawarkan agar kita memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki logam mulia dan mengurangi kekhawatiran kita mengenai tempat penyimpanan emas. Karena untuk bisa menabung emas digital ini tidak memerlukan modal yang besar. Cukup dengan uang Rp10.000 kamu sudah bisa menabung emas digital. Kamu bisa nabung emas digital ini di Pegadaian atau Bank Syariah Indonesia. Tapi bukan cuma dua tempat itu aja yang menyediakan produk tabungan emas ini. Ada juga kok fintech lain yang memang memiliki produk tabungan emas. Hal yang harus kamu perhatikan adalah pastikan fintech tersebut sudah berizin resmi. Setiap kamu menyetorkan uang, kamu bisa menyetorkan langsung atau transfer. Uang kamu nantinya akan dikonversi dengan harga emas pada saat itu. Selain itu, untuk mengambil tabungan emas, kamu bisa mencairkannya ke rekening tabungan kamu atau mencetakkan secara fisik. Jika kamu memilih untuk mencairkannya ke rekening tabungan kamu, itu bisa dicairkan kapan saja selama 24 jam sehari. Tentu aja
nilainya akan dikonversi berdasarkan harga emas saat itu. Sedangkan jika kamu memilih untuk mengambil tabungan emas berupa emas batangan fisik, kamu bisa mengambilnya setelah saldonya mencukupi jumlah tertentu. Misalnya sudah mencapai 5 gram, itu pun ditambahkan biaya cetak. Menabung emas memiliki beberapa keuntungan, diantaranya emas dianggap sebagai aset safe haven. Karena ketika kondisi ekonomi tidak stabil, orang cenderung akan mengalihkan asetnya ke emas. Karena emas dianggap aset yang relatif aman dan secara jangka panjang nilainya pun cenderung naik. Meskipun secara jangka pendek emas sangat mungkin untuk turun. Itulah sebabnya emas tidak cocok untuk dijadikan dana darurat. Karena jika sewaktu-waktu kita membutuhkan uang saat harga emas turun, maka uang kita pun akan berkurang. Selain itu, emas itu juga sangat mudah loh untuk dipindah tangankan. Jika ada tabungan emas digital, apa bedanya dengan cicilan emas? Baik tabungan emas maupun cicilan emas sama-sama bertujuan untuk memiliki emas. Hanya saja, tabungan emas itu seperti tabungan biasa. Jadi, kamu bisa menyetor kapan saja dan jumlahnya pun bebas selama masih memenuhi minimal setoran. Kalau cicilan adalah metode untuk membeli emas dengan mencicil, sehingga dari sisi waktu dan jumlah yang harus disetor pun jumlahnya tetap ya, serta memiliki jatuh tempo. Dan untuk berinvestasi emas, kamu bisa memilih untuk menabung emas digital, bisa juga dengan mencicil emas. Tips buat kamu yang memang ingin investasi emas. Yang pertama, pahami profil resiko kamu. Investasi emas itu tidak cocok buat orang yang memiliki profil resiko agresif. Karena potensi kenaikan nilainya tuh masih di bawah potensi kenaikan saham. Jadi buat kamu yang memang memiliki profil resiko agresif, kamu mending langsung aja investasi di saham. Sementara investasi emas itu lebih cocok untuk orang yang profil resikonya konservatif dan moderat. Yang kedua, hitung kebutuhan investasi kamu. Berapa sih potensi imbal hasil yang pengen kamu dapatkan? Kalau cuma sekedar untuk mengalahkan inflasi, maka investasi emas ini termasuk investasi yang cocok untuk dipilih. Tapi kalau kamu mengharapkan imbal hasil yang jauh lebih tinggi, maka investasi emas ini bukanlah investasi yang cocok. Yang ketiga, pilih strategi pembelian emasnya. Untuk punya emas, ada beberapa cara yang bisa kamu pilih. Kamu bisa pilih untuk nabung emas digital, kamu juga bisa dengan mencicil, dan kamu juga bisa memilih menabung dulu di tabungan. Setelah itu, setelah cukup uangnya, baru kamu belikan emas batangan. Yang keempat, miliki dana darurat. Dana darurat merupakan alokasi yang wajib kamu siapkan, karena kita nggak bisa mengetahui kondisi apa yang akan terjadi. Selain itu, dana darurat juga bisa digunakan sebagai sarana diversifikasi aset. Apalagi yang namanya investasi itu tidak akan selalu naik. Jika kamu memang berminat untuk investasi emas, hal yang perlu kamu sadari adalah jangan pernah mengharapkan kenaikan nilai aset kamu dalam waktu singkat. Selain itu, emas juga kurang cocok jika dijadikan sebagai instrumen tabungan untuk dana darurat. Dan ketika kamu memilih untuk tabungan emas digital, pastikan kamu memilih penyedia layanan yang memang berizin resmi dari pemerintah. Oke, sampai di sini pembahasan saya tentang tabungan emas. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.